Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul The Nameless Days. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film diawali dengan diperlihatkannya pelang pembatas antara Amerika dan Meksiko, di mana di situ sudah ada seorang anak bernama Rawi beserta saudaranya bernama Gabriela yang sedang hamil tua. Awalnya semua terlihat baik-baik saja, namun setelah terowongan pembatas diperiksa, terjadilah suatu hal yang mengejutkan. ¿Cómo que se está rompiendo? ¿Ya? ¡Vamos! Tak jauh dari perbatasan, terdapat seorang gadis muda yang bernama Nicole bersama sahabat masa kecilnya yang bernama Kathleen. Nicole bercerita jika pamannya yang sudah meninggal sempat akan membawanya ke San Diego untuk melanjutkan sekolah. Namun ayahnya melarang lantaran tidak ingin berpisah dengan Nicole. Sepulang dari tempat Kathleen, di situ sudah ada ayahnya Nicole yang bernama Sam dan juga ayahnya Kathleen yang bernama Victor. Mereka sempat bersenda gurau bercanda terkait masa depan anak-anak mereka. Hingga tiba saatnya, Sam sengaja menyuruh Nicole untuk memberikan makan hewan-hewan ternak. Sontak saat pergi ke kandang, Nicole pun kaget setelah melihat ada noda darah yang berceceran di depan pintu. Dan setelah diperiksa, ternyata semua itu hanyalah bekas dari barang-barang milik para imigran. Namun di sini ada satu benda yang menarik perhatian Nicole, yakni sebuah patung totem. Singkat waktu, Victor yang berprofesi sebagai penyiar radio pun membeberkan penemuan mereka terkait patung totem. Ia membeberkan bahwa menurut suku Aztec, patung itu sangat-sangat berkaitan dengan kegelapan beserta roh jahat yang biasa disebut Cihuatl. Lalu, Victor menerima panggilan telepon dari salah satu audiens yang mengatakan bahwa roh jahat itu berasal dari jelmaan seorang wanita yang meninggal dunia di saat melahirkan, di mana sampai detik ini, ia selalu muncul hanya untuk mengincar sesuatu yang tidak pernah ia dapat sewaktu hidup, yaitu anak bayi. Di saat yang bersamaan, Nicole mendapatkan telepon dari bibinya terkait surat-surat diterimanya Nicole sebagai siswa baru. Surat-surat itu harus dikirim kembali secara lengkap dengan tanda tangan orang tua di dalamnya. Jelas, Nicole pun mulai panik, di mana sang ayah ternyata sudah membaca surat tersebut. Saat sedang mandi, Nicole tak sengaja mendengar suara orang yang terdengar masuk ke rumah itu. Awalnya, Nicole mengira bahwa suara tersebut berasal dari ayahnya. Namun tak lagi setelah suara yang ia dengar semakin mendekat dan mendekat. Yang ternyata suara itu berasal dari Rawi alias si anak penyelundup. Dari sini, Rawi yang ketahuan pun langsung segera kabur demi melarikan diri dari kecurigaan Nicole. Tak lama, datanglah Sam dan juga Victor ke rumah tersebut. Sam yang heran kenapa anaknya terlihat panik pun langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah Nicole mengatakan bahwa ada orang yang masuk ke rumah, Sam beserta Victor langsung bergegas untuk mencari orang tersebut. Tapi anehnya saat dicari ke berbagai sudut perbatasan, mereka tidaklah melihat apapun, terkecuali keberadaan dua buah jasad yang terlihat sangat mengerikan. Penemuan ini langsung dilaporkan kepada pihak berwajib, serta menjadi penemuan paling menggemparkan di wilayah tersebut. Bagaimana tidak, sebelum temuan itu, pihak berwajib sempat menemukan juga sebuah mayat dengan keadaan yang sama persis. Merasa was-was, Sam pun sengaja pergi ke pusat kota untuk membeli beberapa perangkat CCTV, di mana sebelum pergi ia berpesan kepada Nicole untuk selalu mengunci pintu dan juga jendela di rumah ini. Ia turut dilarang untuk keluar dari rumah selama sang ayah belum terlihat pulang. Kemudian, waktu pun berlalu dan berlalu, di mana terlihat kalau Kathleen sengaja datang ke rumahnya Nicole. Mereka berbincang-bincang terkait perkuliahan yang akan dimulai sebentar lagi. Dan akibat obrolan tersebut, Kathleen langsung memaksa Nicole untuk berkemas pergi serta melanjutkan mimpinya di kampus ternama.
Gak lama, anjing peliharaannya Nicole datang serta mengarahkannya ke suatu tempat yang ternyata Nicole sengaja dibawa ke sebuah kandang dan di sana terdapat Rawi yang terluka. Kathleen yang melihat keberadaan anak itu pun takut setengah mati karena ia mengira kalau anak tersebut adalah pelaku dari tewasnya banyak orang. Berbeda dengan Kathleen, Nicole justru merasa kasihan di mana ia sengaja membawa Rawi ke dalam rumah untuk mengobatinya. I believe you. This is Kwasach. Sacrificed with her unborn baby by the Aztec king Moctezuma. This is all I could find. Dad! Dan di saat mereka sedang berbincang-bincang, terlihat kalau Sam sudahlah pulang. Sontak, Nicole segera meminta Rawi untuk tetap bersembunyi di tempat teraman. Di sini, Nicole bersikap seolah-olah tak terjadi apa-apa. Yang sayangnya, Sam nggak bisa dibohongi karena ia paham gerak-gerik putrinya ketika berbohong. Tapi aneh, dalam sekejap waktu, Sam tidak mendapatkan apapun sama sekali. Selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Gabriel yang sedang menjerit kesakitan. Sepertinya sih, ia akan segera melahirkan seorang diri tanpa dibantu oleh siapapun. Pada saat yang bersamaan, Nicole sengaja keluar secara diam-diam untuk mencari tahu keberadaan Rawi. Hanya saja, Nicole tidak lagi menemukan Rawi, melainkan ia hanya melihat beberapa bekas dari jejak kaki. Dan benar saja, di momen itulah Nicole langsung menemukan Rawi yang terlihat kesakitan karena lukanya semakin memburuk. Untuk mengobati lukanya, Nicole sengaja membawa Rawi ke rumah teman ayahnya alias Victor. Di mana saat mereka tiba, Nicole beserta Rawi langsung menceritakan tentang keberadaan makhluk aneh yang bernama Cihuatl. Ya, Cihuatl adalah nama makhluk bersejarah yang sudah lama beredar di kalangan masyarakat. Namun tak kenapa, baru saja mendengar namanya, Victor langsung segera memberikan mereka sebuah senjata. Tapi siapa sangka senjata yang ia beri pun tak akan bisa membunuh makhluk itu. Akhirnya, Victor pun mencoba untuk menghubungi temannya bernama Carlos yang bisa mengatasi masalah ini. Di tempat lain, terlihat 3 orang yang sedang duduk ditemani oleh api unggun. Tak lama datanglah makhluk itu dan langsung membunuh mereka tanpa ampun. ¿Está hablando aquí afuera, vieja loca? Bukti tersebut membuat kita tahu bahwa betapa bahayanya Cihuatl kalau sedang ngamuk. Lalu, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Terdengar suara tok-tok-tok yang mengetuk pintu rumahnya Carlos. Dan tentu saja itu adalah Victor yang akan menanyakan perihal makhluk tersebut. Di sana Carlos menceritakan bahwa dalam 30 tahun sekali Cihuatl hanya akan berada di bumi selama 5 hari saja. Itulah mengapa suku Aztec menyebut kedatangan makhluk itu dengan sebutan hari tanpa nama atau The Nameless Days. Dan itu artinya malam ini adalah malam terakhir bagi Cihuatl karena penemuan mayat pertama sudah terjadi sejak 4 hari yang lalu. Carlos lalu menceritakan bahwa roh tersebut tidak bisa dibunuh. Jika bertemu, maka pilihannya adalah lari atau bersembunyi. Selanjutnya terlihat Nicole dan Rawi yang pergi mencari Gabriel alias kakaknya Rawi. Di saat akan sampai, tiba-tiba Rawi terpeleset dan insiden tersebut membuat lukanya kembali terbuka serta berdarah. Dengan begitu, Nicole harus berjalan seorang diri serta terus-terusan mencari Gabriel. Sampai suatu ketika, Nicole menyadari sosok perempuan yang ia kira adalah Gabriel. Tapi saat sosok itu menoleh, Nicole langsung dibuat terkejut serta berlari secepat mungkin. Ia meminta Rawi untuk segera kabur juga dari tempat tersebut, di mana makhluk itu benar-benar mengejar mereka serta menyebabkan Rawi bersama Nicole harus berpisah.
Dari situ Nicole tak sengaja melihat keberadaan setitik cahaya dari dalam goa, yang berujung ia pun segera masuk serta mendapati Gabriel bersama bayinya. Sayang, HP-nya Nicole malah berbunyi secara tiba-tiba, dan untuk mengalihkan perhatian, Nicole sengaja memunculkan diri serta berlari keluar demi menyelamatkan Gabriel beserta sang bayi. Tapi lagi-lagi Nicole malah terjatuh dan berujung ia pun pingsan dalam seketika. Beruntung dalam kondisi seperti itu, Rawi pun datang ke tempat tersebut. Sesaat setelah itu, Nicole terlihat sadar sesadar-sadarnya. Tapi kesadaran tersebut harus sia-sia karena Cihuatol sudah siap sedia untuk menghantamnya. Beruntung pandangan Cihuatol sempat dialihkan oleh Rawi beserta Nicole, di mana pada titik ini Cihuatol udah gak ada harga diri lagi sampai-sampai ia harus didorong oleh Nicole ke dalam lubang tambang. Alhasil mereka semua pun berhasil pulang serta menceritakan kejadian itu secara detail. Di tempat lain Victor sedang dalam perjalanan pulang, yang dimana dalam perjalanan itu ia melihat sesuatu yang membuatnya menghentikan mobil dan keluar dalam seketika. Ya, dia nggak sadar kalau sosok yang ia cari adalah Cihuatol dan Victor harus tewas dalam sekejap. Setelahnya, Nicole nggak sengaja melihat Kathleen yang harus tewas juga secara tiba-tiba. Baru saja ayahnya tewas, sang anak juga harus tewas. Sialnya, dalam kondisi seperti itu, suara tangisan bayi malah terdengar. Sam pun langsung mengalihkan pendengaran makhluk itu dengan membunyikan suara musik. Kesempatan tersebut benar-benar dimanfaatkan secara baik oleh Sam, meski sebenarnya Nicole nggak tega melihat sang ayah berjuang seorang diri. Beruntung Gabriel bersama Rawi berhasil menyelamatkan diri, yang dimana Nicole langsung mengambil kesempatan tersebut. Namun sayangnya, belum lama kabur mobil mereka malah mogok secara tiba-tiba. Dari sini kepanikan mereka turut dimanfaatkan oleh Cihuatol sampai-sampai bayinya Gabriel harus diambil begitu saja. ¿Qué pasó? Apa boleh buat, tak ada cara lain bagi Gabriel selain berusaha merebut anaknya kembali. Walau pada akhirnya Gabriel harus diserang terus-menerus, yang berujung ia tak lagi bernafas. Mau gak mau, Rawi, Nicole beserta Cihuatol harus saling menyerang satu sama lain, di mana Nicole berhasil mengambil bayi tersebut dan mengancam akan melenyapkan bayi itu apabila Cihuatol tidak ingin mundur. Sadar dengan adanya celah, Nicole langsung menyuruh Rawi untuk segera memperbaiki mobil. Sedangkan Nicole sendiri akan pulang sebentar ke rumah demi menyimpan bayi tersebut selama mungkin. Di sini, Cihuatol masih saja belum menyerah dan ia terus mengikuti Nicole tanpa pernah berhenti sama sekali. Dan sampai suatu ketika, Rawi sudahlah selesai memperbaiki mobilnya, di mana Nicole terlihat berlari ke sebuah bukit. Nicole sangat menunggu momen ini, terlebih ketika matahari mulai terbit secara jelas. Namun sebelum matahari benar-benar terbit, Cihuatol langsung mengambil sang bayi dengan cepat demi bisa mengakhiri hari kelimanya dengan sangat memuaskan.
Yang ternyata bayi yang dibawa oleh Nicole bukanlah benar-benar bayi, melainkan seekor anak kambing. Itu berarti Ciwahtol sudah kena prank oleh Nicole dan keberadaannya pun langsung ditutup dengan terbitnya matahari. Alhasil, film berakhir dengan Ciwahtol yang mulai lenyap dalam sekejap, sedangkan Nicole, Rawi, dan sang bayi berhasil selamat. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur ceritanya. Mohon maaf kalau selama ini durasinya pendek-pendek, karena memang filmnya yang dibahas nggak panjang. Kalau panjang pasti ya durasinya lebih lama guys. So, buat kalian yang nanya Instagram, ya silahkan follow aja @nanstm. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya, gua Nadi cabut dulu. Dadah.